Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab dan juga ya Pak Yusizal ya, kawan dan sekaligus budayawan yang selalu hadir menemani Jang Wahab dan selalu setia untuk jawab pertanyaan-pertanyaan Jang Wahab. Ya ada Bapak Molimona. Ya, siang ini kita nak nanya-nanya mengenai masalah adat istiadat tradisi yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya ada Bapak Molimona, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita. Bagi yang belum, tolong di like dan di komen. Jangan lupa juga share dengan yang lain yang ada Bapak Molimona supaya ya lebih semangat lagi kita ngupload video yang terunik untuk informasi untuk Bapak Molimona. Ya untuk Bapak Molimona, sebelum kita lanjutkan, ya pun iya. Pak Yusizal, iya. Mungkin tidak perlu lagi nanya kabar karena aku lihat Pak Yusizal tuh selalu dalam keadaan fit terus. Di dalam apa namanya keluarga ya, ya setiap daerah itu sangat berbeda-beda ya. Kalau Jang Wahab ini misalnya dari suku Sunda selalu manggil adik itu dengan sebutan teteh, akang, nyai, nenggelis dan sebagainya. Tapi kalau Jawa terkenal dengan kata emas atau mungkin ayu, mbak yu dan sebagainya. Nah, yang lebih unik lagi di Kayagung, khususnya di ya Kabupaten Ogan Komering Ilir ya umumnya. Nah ini ada sebutan-sebutan unik ya. Jadi penuturan-penuturan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri dalam keluarga maksudnya. Di apa namanya lembaga keluarga lah katakanlah. Ya sebutan adik beradik itu agak berbeda-beda sesuai dengan apa urutan kelahirannya kalau tidak salah. Nah itu apa namanya itu Pak Yusizal? Mohon dijelaskan ya, mungkin dari awalnya sampai ke anak pertama, kedua, ketiga itu lain-lain sebutannya. Ya. Sebelum kita uraikan kan. Ya. Ini ada filosofis ya. Nah, itu dia ya. Pada dasarnya masyarakat Kayu Agung itu ya, menghendaki anak itu hanya berjumlah 5 orang. 5 orang? Ya, itu dari zaman dulu kan. Iya. Tetapi kalau kita telusuri ada anak yang lebih dari 5 orang, 6 orang, bahkan satu lusin ada. Iya, kan. Nah, tetapi untuk memberikan batasan-batasan hak pemanggilan, maka orang Kayu Agung itu membuat posisi panggilan sesuai dengan urutan kelahiran adik-beradik dalam satu rumah tangga. Misalnya, anak yang tertua sekali itu disebut barop, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi disebut barop. Ya. Anak kedua disebut guru. Ini baik laki-laki perempuan. Anak ketiga tongah. Anak keempat sondi. Anak kelima bungsu. Kalau dia anaknya lebih dari 5 orang, tetap bungsu sampai ke batas berapa bungsu. Iya. Nah, sekarang bagaimana posisi panggilan? Ya. Kalau dalam keluarga, satu keluarga adik-beradik dia, si barop tadi mungkin dia hanya memanggil op atau rob. Tapi kalau orang luar biasanya urutan kelahiran ditambah dengan namanya. Misalnya dia laki-laki, misalnya namanya si Wahab kan. Wahab ini kebetulan anak laki-laki tertua yang barop kan. Orang luar biasanya kalau dia ini Rob Wahab. Bukan Barop Wahab, tapi Rob Wahab. Misalnya Guru Samsul, kan, Tongah Yadi, Sondi Kosim misalnya kan, dan Bungsu Melati dan sebagainya. Jadi panggilan-panggilan ini ya, ini sesuai dengan urutan kelahiran.
Nah, jangan lupa ya, di dalam urutan kelahiran ini biasanya muncul panggilan-panggilan yang sifatnya memanja-manjakan. Nah, misalnya dia Barop kan, Barop itu bisa sering dipanggil Oop, nah, kan. Kemudian yang nomor 2 itu segulu atau pengulu kan, gulu dipanggil Ulu, Angah, Ondi, Ucu dan sebagainya. Ini merupakan panggilan-panggilan bentuk-bentuk kemanja-manjaan dalam urutan keluarga itu. Dan di sekitar lingkungan masyarakat itu juga yang tidak kenal, artinya yang bukan keluarga, ya sah-sah baik kalau manggil dengan julukan itu ya. Iya. Dengan apa nama itu ya? Iya. Oh, iya. Biasanya kalau di Kayu Agung, saking kesohornya dia dipanggil urutan kelahiran, sehingga banyak orang tidak mengenal nama aslinya. Iya. Misalnya kan, ini sering banyak terjadi, si A namanya misalnya Abu Kosim, ya. Tetapi dalam keseharian, baik dalam rumah tangganya sendiri maupun di lingkungan masyarakatnya, selalu dipanggil misalnya si Tongah, anak Siano. Orang luar bertanya, Pak, di mana Pak rumah Abu Kosim? Orang tidak tahu siapa Abu Kosim itu. Setelah ditelusuri, oh yang disebut Abu Kosim itu si Tongah tadi, anak Pak ini. Nah, karena dalam keseharian nama asli dia itu tidak disebut, sering disebut nama panggilan urutan kelahiran. Nah, sekarang yang apa namanya keluarga itu telah manggil yang namanya bukan Jejo, apa namanya, penuturan ya, penuturan itu Gulu, Tongah dan sebagainya. Nah, di sini ada juga yang namanya adat istiadat pada saat dia menikah itu diberi gelar jejuluk. Nah, gelar jejuluk ini kan sama ya, panggilan juga. Jadi dominannya yang harus dipanggil itu jejuluknya atau memang penuturannya menurut keluarga? Sebenarnya pada hakikatnya anjuran masyarakat suku Kayu Agung, kalau dia sudah menikah, dia sudah punya gelar kan. Nah, seharusnya nama gelar itu yang dibiasakan panggilannya, kan? Maka dengan tanpa disadari, penuturan urutan adik beradik itu hilang. Ya, dia diganti dipanggil dalam keseharian adalah nama gelarnya, bahkan nama pribadinya pun hilang. Ya. Tapi realitanya kebanyakan yang penuturan itu yang sering pakai. Nah, tapi oleh karena perkembangan zaman kan, kemudian kemajuan pola pikir masyarakat sekarang kan, apalagi memberikan satu bentuk tren panggilan dan sebagainya kan. Terkadang nama gelar itu sendiri tidak digunakan. Walaupun pada hakikatnya kalau kita berbicara masalah gelar kan, kenapa gelar itu harus dibiasakan untuk dijadikan panggilan kan? Karena pada hakikatnya di dalam penuturan pembuatan gelar itu ada beberapa mandat-mandat atau himbauan-himbauan tegur sapa kepada si pemegang gelar itu kan. Nah, ini merupakan jati diri dia. Jadi kalau kita tidak membiasakan, mungkin kehidupannya tidak akan sempurna. Tapi kalau dibiasakan, mungkin kehidupannya ada peningkatan-peningkatan kan. Tetapi untuk zaman sekarang, meskipun itu kita biasakan, terkadang tidak ada pengaruhnya. Nah, ini pun kalau kita berbicara secara luas, ada latar belakang kenapa nama gelar tersebut jarang disebut dan tidak nampak apa sih pengaruh manfaat daripada gelar itu. Nah, ini yang lebih unik lagi, Pak Yusizal. Dari sekian banyak penuturan tadi, maaf kita ulang lagi. Barok, Gulu, Tongah, Sondi, Bungsu.
sering masyarakat sekitarnya atau terlepas dari lingkungan keluarga yang sering dipanggil itu di halayak ramai katakanlah di lingkungan masyarakat itu yang sering sekali dominan adalah ucu dan juga tengah bulu dan sebagainya itu agak jarang. Nah, sehubungan dengan itu juga Pak Yusijar itu sering uang terkadang bertanya, terutama bukan lingkungan keluarga, tapi masyarakat sekitarnya, katakanlah teman sepermainan. Kemarin aku jalan dengan yang Pak Ucu mano? Ucu mano? Nanti Ucu yang ini, itu terus dideteksi terus namanya, akhirnya ketemu, oh Ucu itu, karena ya di Kayagung memang sudah dikatakan di awal karena kita berbicara mengenai penuturan secara keluarga, nah itu agak sulit jangkaunya. Jadi mana untuk mempermudah itu ya? Iya misalnya Ucu mana? Ucu si anu lang, lantas keluarlah nama yang aslinya Ucu ini. Oh iya itu. Nah, kesimpang siuran ataupun pola penuturan itu ini ada hubungan dari latar belakang orang Kayu Agung. Biasanya anak tertua itu tidak dimanja-manjakan. Apalagi dia sudah punya adik-beradik banyak kan, anak kedua dianggap sebagai penyanggah daripada keluarga. Kalau dia sudah anak ketiga, ini dianggap anak yang manja. Sehingga sebutan dia sendiri setongah itu kadang dipanggil angah. Mana angah kamu tadi? Bahkan yang lebih daripada itu, yang dianggap anak yang dimanja-manjakan, dibujuk, dirayu kan, itu anak yang paling bungsu. Sehingga dia Ucu kan. Nah, dengan kebiasaan memanggil Ucu ini karena dimanja-manja kan, sampailah keluar. Orang luar pun memanggil dia Ucu, padahal dia sendiri punya nama. Nah, jadi permasalahan kebiasaan memanggil ini memang terkadang membuat simpang siur masyarakat bertanya-tanya yang namanya Ucu itu yang mana. Nah, untuk mempermudah daripada pengenalan yang mana yang Ucu itu kan, misalnya kita tahu nama orang tuanya, misalnya nama bapaknya Kosim misalnya kan, Ucu mana? Oh, Ucu Kosim. Belum menyentuh nama dia, oh Ucu Kosim tahu. Oh, kalau Ucu Kosim itu namanya si ini. Nah itu kan. Demikian juga si Gulu dan sebagainya. Tapi kenapa di masyarakat tidak lumrah si Barok atau Oop? Tidak lumrah. Yang sering Ucu. Di mana rumah si Oop? Jarang lah kan. Karena Oop ini dibiasakan orang itu dianggap orang yang tegas kan, karena dia anak tertua, jadi tidak dimanja-manjakan. Biasanya nama-nama atau panggilan yang banyak dikonsumsi orang luar atau dinikmati orang luar, dipakai orang luar, itu nama Gulu, kemudian Angah, Bungsu tadi. Ya, misalnya dipanggil Olo, Angah, Ucu. Nah itulah Bapak Malimona ya, keunikan dari penuturan di lingkungan keluarga ya, dan itu berkembang terus sampai ke lingkungan masyarakat, tempat teman sepermainan juga ya, sampai akhirnya penuturan itu juga ya booming ya, jadi orang banyak kenal dengan yang namanya Pak Ucu dan sebagainya, padahal bukan namanya kan, makanya dari itu kalau kita nak nyari namanya ya justru agak kesulitan juga. Ya Ucu mana, terus dipikir-pikir, akhirnya bukan dipikir, ditanya-tanya, oh artinya anak si anu, teman ini dan sebagainya. Nah mungkin terakhir yang nak disampaikan sehubungan dengan masalah penuturan itu untuk Pak Yusijar ya. Ya, kita informasikan kepada masyarakat luar daripada suku Kayu Agung ya, bahwasanya urutan penuturan adik-beradik dalam satu rumah tangga di masyarakat Kayu Agung itu ada 5 sebutan. Yang tertua sekali baik laki-laki maupun perempuan dipanggil Barok. Kemudian anak kedua laki-laki atau perempuan dipanggil Gulu atau Segulu. Nah,
Anak ketiga itu tongah atau setongah. Iya. Anak keempat itu sondi atau ya ondi dan sebagainya kan. Anak kelima bungsu atau sebungsu. Nah, itu panggilan daripada urutan kelahiran dalam satu keluarga. Tetapi baru bulu tongah sondi bungsu ini dia punya nama. Punya nama ya. Ya, itulah untuk Bapak Molimona informasi yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Molimona. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kita galau-galau. Kalau itu untuk Bapak Molimona, kita akhiri obrolan kita siang ini dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Radio.